Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan nomor berapa kemarin? 8 dari masalah hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Dan yang paling terakhir kita bahas, ada yang masih ingat biar nyambung? Apa kemarin yang terakhir? Silakan. Yang nomor 8, haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu suami meminta saran atau bermusyawarah dengan istrinya. Maka ini haknya istri, yaitu dimintai pendapatnya, tidak diabaikan pendapatnya. Karena kadang-kadang pendapat istri justru lebih baik daripada pendapat suami. Kadang-kadang begitu. Oleh karena itu Nabi sampai masalah yang berkaitan dengan umat sekalipun, beliau minta saran kepada istrinya yang bernama siapa kemarin? Ummu Salamah. Kemudian kasih saran dan ternyata tepat. Ya. Sementara Nabi sendiri tidak bisa menyikapi umatnya saat kondisi tertentu. Kita lanjutkan yang ke-9. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yarji'a ilaiha ba'dal 'isya'i mubasyaratan. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami adalah sang suami harus pulang ke rumah setelah isya. Jadi nanti kalau sudah isya selesai, jangan ke rumah teman, jangan ke toko, jangan ke pasar, apalagi ke mall kalau istrinya di rumah. Ya. Yaitu pulang setelah isya langsung dan tidak begadang di luar rumahnya sampai waktu yang sangat malam. Ini terjadi pada sebagian suami. Bahkan ada, kami tahu persis, ada sebagian para suami itu setiap malam itu agenda rutinnya adalah, kalau bahasa kita, bahasa mereka itu majelis. Ada nggak di sini kalimat begitu? Jadi kalau habis isya, ayo kita majelis. Biasanya ada tempat khusus bertemu. Di sanalah dia ngobrol macam-macam. Lalu ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh, ada yang bawa camilan, ada yang bawa kerupuk. Supaya apa? Supaya seru obrolannya. Tapi isi obrolannya memang kadang-kadang ada manfaat, tapi banyak yang tidak manfaat. Tapi yang paling jelas adalah dia meninggalkan istrinya di rumahnya sendirian. Maka ini tidak baik. Kemudian fa inna hadza yu'arriquha wa yuz'ijuha qalaqan 'alaihi. Ini benar-benar akan membuat sang istri gelisah, kemudian terganggu dalam kondisi tidak nyaman, kepikiran. Jadi antum itu, wahai para laki-laki, dipikirkan istrinya. Sekarang yang istrinya di rumah, istri itu selalu memikirkan antum semua. Cuman antum tidak merasa kadang-kadang. Coba sekarang telepon, pasti dia mikirin antum. Ya, bagaimana ini suami, apakah sampai masjid atau tidak? Di masjid apakah dia ngaji apa tidur? Nah, itu dipikirkan oleh istrinya. Kalau istrinya di rumah. Kemudian illam tadubba fi sadrihal wasawis wasyukuku intala sahru wa takarrara.
kemudian di hatinya akan ada timbul was-was, kemudian keraguan apabila begadangnya itu berlangsung lama dan terulang-ulang. Ya, akhirnya kesepian sang istri itu. Nah, sekarang kondisinya ikhwan, kalau istri di rumah ditinggalkan suaminya kesepian, kemudian sang suami ngobrol dengan kawan-kawannya senang di tempat majelis atau warung atau kafe, maka yang terjadi apa isinya? Ngapain di rumah? Ya nonton, ya kan? Lalu yang ditonton ya tidak lepas dari film, sinetron, drama dan lain sebagainya. Trennya sekarang berubah. Kalau dulu film India, sekarang drama Korea. Ya. Padahal ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan bukan agama Islam, bukan akhlak yang mulia, paling-paling tidak lepas dari percintaan. Betul ya? Itu rata-rata begitu. Itulah yang ditonton akhirnya. Kemudian yang ditonton, nah ini bahaya, ibu-ibu nonton, yang ditonton adalah yang laki-laki, apalagi ganteng-ganteng. Habis nonton sinetron sejam 2 jam, suaminya pulang, loh kok beda dengan yang di TV. Yang di TV bersih-bersih, suami saya kok begini. Nah, keseringan seperti itu akhirnya apa? Akhirnya terkikis sedikit demi sedikit rasa suka kepada suaminya. Akhirnya nggak betah dengan suaminya, mending nonton drama Korea saja. Itu yang terjadi. Dulu pun juga demikian, keseringan nonton film India, melihat suaminya kok tidak seperti yang di TV. Ya, kalau yang di TV gagah-gagah, berjenggot, ya. Kemudian ketika lihat suaminya tidak ada apa-apanya. Padahal kalau kita tahu ya ikhwan, kalau kita tahu bahwasanya tidak semua yang di TV itu menggambarkan isi daripada negaranya. Dulu kita kecil-kecil ya, memang ada film India, itu kelihatannya semua bagus-bagus, ganteng-ganteng, gagah-gagah, yang perempuan cantik-cantik semua. Dan subhanallah, ketika kami mendarat pertama kali di Bandara Riyadh, Saudi Arabia, itu mendapati orang-orang India tidak seperti di televisi. Ya, ternyata nggak begitu semua. Ada yang sangat-sangat ya tidak seperti yang di televisi, bahkan banyak. Lalu kemudian kita masuk lagi ke salah satu kota yang di sana ada para pekerja itu dari India, sama sekali jauh daripada yang televisi. Ya hampir samalah dengan kita-kita gini. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang kita ini ditipu dengan televisi. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, bal min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli alla yashara fil baiti ba'idan 'anha walau fis salati hatta yu'addiyaha haqqaha. Bahkan termasuk hak suami yang harus ditunaikan oleh sang suami, hak istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami adalah suami tidak boleh begadang malam-malam meninggalkan istrinya, bahkan meskipun begadang dekat dengan istrinya sekalipun, di ruang sebelah begadang, melanjutkan kerjaan yang lembur, lalu mengabaikan istrinya di ruang sebelah kamarnya, ya. Bahkan sampai ketika sang suami sholat sekalipun tidak boleh berlama-lama, yaitu sholat malam. Jadi sampai sholat malam pun itu nggak boleh kemudian mengabaikan hak istrinya. Dan ini pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi yang terlalu semangat, lalu kemudian ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna angkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abdullah bin Amr ibn al-As tula sahrihi wa i'tizali imraatihi wa qala lahu inna li zaujika 'alaika haqqun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Beliau ini sangat semangat, apalagi ketika mendengar Rasulullah itu ibadahnya luar biasa. Kalau sholat malam sampai bengkak kakinya yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat, ya, maka dia merasa bahwa ibadahnya sangat-sangat minim. Maka dia bertekad untuk apa? Selalu qiyamul lail, semalam suntuk setiap malam. Lalu kemudian dibiarkan istrinya nganggur. Maka Rasulullah ketika mengetahui hal ini, Rasulullah menegur dengan mengatakan, inna li zaujika 'alaika haqqan.
Sesungguhnya istrimu juga punya hak yang wajib engkau tunaikan. Engkau menemani istri, itu wajib, itu haknya istri. Bahkan disebutkan, mohon maaf ya, sebagian para ulama mengatakan bahkan istri punya hak untuk dikumpuli oleh suaminya. Ini haknya istri. Ya, jadi bukan haknya suami saja, yaitu mengumpuli istrinya. Istri pun juga punya hak untuk dikumpuli oleh sang suami. Tidak apa-apa, sang istri meminta, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana suami juga meminta, menuntut. Maka ini hak masing-masing, karena dua-duanya memang butuh akan hal tersebut. Berhubungan suami istri ini memang kebutuhan suami dan istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam hadis yang lain, dahulu ketika awal-awal hijrah, Rasulullah SAW mengikat persaudaraan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Jadi dipersaudarakan, padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa kecuali keimanan. Diikat persaudaraan supaya saling membantu dahulu awal-awal hijrah, seperti saudara kandung, ya. Maka kemudian Salman Al-Farisi mendapati istrinya itu mutabadzilah, istrinya Abu Darda dalam keadaan terabaikan dan dia berpakaian lusuh sekali, compang-camping. Salman terkejut. Dia tanya, "Wahai istri Abu Darda, kenapa engkau kondisinya sangat buruk seperti ini?" Maka kata istrinya Abu Darda itu orangnya sudah meninggalkan aku dan tidak membutuhkan aku. Ya sudah, kalau nggak butuh aku ya aku begini seadanya. Maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika datang Abu Darda, maka Abu Darda memberikan makanan kepada Salman. Salman kan saudaranya, diikat dengan Abu Darda. Rumahnya rumah Abu Darda. Maka Abu Darda menyuguhkan makanan, tapi Abu Darda tidak mau makan. Lalu kemudian dia mengatakan, "Wahai Salman, silakan makan, saya tidak makan." "Loh kenapa?" "Karena saya puasa, tiap hari puasa." Maka kata Salman, "Sungguh aku tidak akan mau makan kecuali kalau kamu mau makan." Akhirnya makan. Sudah begitu. Lalu di malam hari habis Isya, langsung si Abu Darda ini sholat. Maka Abu Salman mengatakan, "Nam, tidurlah kamu," karena memang sunahnya tidur habis Isya. Kemudian dia tidur. Tidak lama tidur dia bangun lagi, mau sholat. Salman mengatakan, "Jangan, tidur lagi dulu, masih lama. Sepertiga malam terakhir masih lama." Kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, suruh tidur lagi, sampai akhirnya akhir malam silakan sholat. Kemudian Salman mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu Allah punya hak atasmu, ya, yaitu ibadah. Tapi wali nafsika 'alaika haqqan. Badanmu pun juga punya hak. Apa haknya? Istirahat, tidur. Kemudian wali ahlika 'alaika haqqan. Dan istrimu pun juga punya hak yang wajib kau tunaikan. Engkau perhatikan, engkau ayomi, engkau beri nafkah, engkau temani, engkau ajak bicara, ya, ngobrol dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini harus membagi waktu dengan apa istilahnya proporsional, ya, tepat, tidak boleh berat sebelah. Masing-masing hak diberikan haknya, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling sibuk, ya. Orang yang paling sibuk di dunia, boleh kita katakan Rasulullah, karena dia sebagai nabi, sebagai rasul, pemimpin umat Islam seluruh dunia saat itu, pemimpin beberapa peperangan, mengatur strategi. Kemudian kalau ada apa-apa mereka lapor kepada Nabi, menyelesaikan pertikaian umat, memimpin salat berjamaah, imam tetap, ya, sebagai suami dari sekian banyak istri.
Tetapi Rasulullah SAW tetap memberikan hak mereka masing-masing. Tetap memberikan hak mereka masing-masing. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah punya banyak istri, maka beliau sempat setiap hari mengunjungi mereka semua. Dikunjungi semuanya tanpa kecuali. Lalu kemudian terakhir malam hari bermalam di rumah istri yang memang dapat giliran. Bayangkan, saat Nabi masih hidup sempat bersama 9 istri dan semuanya mendapatkan kunjungan. Subhanallah, sebagian di antara kita yang baru punya 2 istri, ya, itu kemudian beralasan tidak sempat menjenguk istrinya yang kedua atau yang pertama, sampai berpekan-pekan, sampai berbulan-bulan. Maka dia tidak mampu membagi waktunya dengan proporsional. Rasulullah tidak demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah punya hak, tunaikan, yaitu ibadah. Pribadi kita punya hak, istirahat. Keluarga atau istri kita punya hak, yaitu diayomi dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang laki-laki memang harus kemudian menyempatkan pulang ke rumah setelah Isya, setelah sholat berjamaah. Kalau tidak ada acara penting, pulang ke rumah bersama istrinya, istirahat, supaya nanti malam bisa bangun melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, dibuat bagaimana mungkin rumah itu menjadi nyaman bagi istri dan suami. Jangan sampai seperti sebagian kaum laki-laki sekarang, yaitu lebih suka nongkrong di warung daripada di rumah. Habis Isya, karena jarak antara rumah dengan masjidnya di situ ada warung, kebetulan habis masjid tidak langsung ke rumah, nongkrong di warung atau di kafe 1 jam, 2 jam, 3 jam, isi menunggu, kasihan sampai larut malam. Ya, lalu ketika ditanya, kenapa sih kok suka ke warung? Kenapa laki-laki kok suka ke warung? Coba, ya, kenapa sih laki-laki itu kok suka sekali ke warung? Warung kopi, kafe, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu kesalahan laki-laki sendiri sebenarnya. Mestinya dia menjadikan rumahnya itu tidak hanya sekedar rumah. Rumahnya itu harus dijadikan warung juga. Ya, pelayannya ya istrinya. Ya kan? Toh sama-sama mengeluarkan uang. Bahkan kalau kita hitung-hitung, lebih mahal ke warung daripada warung di rumah. Ya. Masalahnya itu adalah pemilik warungnya pinter, pelayannya perempuan, ya kan? Masih muda. Kemudian kalau melayani di warung itu ndak asal-asalan, mandi dulu, pakai bedak, pakai lipstik, ya kan? Bersolek. Sementara istrinya apa adanya di rumah, ya kan? Kemudian disiapkan makanan-makanan, minuman, ada semua. Sementara di rumah ndak ada minuman, ya, ndak ada makanan yang siap dimakan. Lain lagi kemudian ketika di warung, kita baru datang, laki-laki baru datang ke warung, monggo mas, ya kan? Sementara isinya ketika kita ketuk rumah, maka isinya mengatakan, mana duit? Nah, repot kalau gini. Bawa apa mas? Gitu, ya. Bukan disediakan makanan, minuman, tetapi langsung ditembak. Ya, ini yang bikin suami kadang-kadang lebih milih warung. Ya, makan apa mas? Itu di warung. Minumnya apa? Hangat atau dingin? Nah, ada pilihan banyak kalau di warung. Dan langsung siap, tidak lama gitu loh. Karena memang tekonya sudah ada, apinya terus menyala. Bahkan ketika menyiapkan mie instan itu lebih cepat daripada di rumahnya. Kalau menyiapkan mie instan itu airnya sudah matang, tinggal memanaskan lagi, langsung minyak dimasukkan, 1 menit jadi. Kalau di rumah bingung, mana mie-nya? Nggak ada mie. Warung dulu, pergi ke warung. Ya, kemudian nanti gasnya habis lagi. Wah, repot ini. Jadi, mestinya ikhwan fillah azakumullah, seorang laki-laki ini kesalahan dia sendiri. Kenapa dia itu lebih suka ke warung kopi daripada warung di rumah? Karena sang suami tidak menyiapkan warung di rumah. Tidak disiapkan kopi, tidak disiapkan gula,
LPG kadang-kadang juga nggak siap, ya, tidak disiapkan bahan untuk bikin kue. Kemudian isinya kadang-kadang juga nggak dimodali, ya apa adanya, dibiarkan aja, daster sudah sobek-sobek, ya itu aja dipakai, ya kan? Sementara dia rela membayar ketika di warung berapapun harganya, nggak pernah tanya berapa mbak harganya, langsung 20.000 bayar, dan itu setiap hari. Andaikan itu dijadikan warung di rumah, itu akan lebih banyak dia dapatkan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang laki-laki jangan hanya menyiapkan uang untuk ke warung saja, tapi siapkan warung itu di rumah. Penuhi kebutuhan rumah, penuhi kebutuhan makanan di rumah, penuhi kebutuhan minuman di rumah. Niscaya istri yang pengertian akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekarang coba antum sebagai laki-laki, coba sekarang pikirkan, kopi di rumah ada nggak? Kopi yang siap diseduh, ada nggak kira-kira? Nah, masih mikir-mikir antum, ada nggak ya? Nah, berarti kan antum nggak tahu. Gula masih tinggal berapa di rumah? Nah, nggak tahu juga. Teh berapa? Tinggal berapa teh di rumah? Nggak tahu juga. Ini mintanya macam-macam. Ada kopi susu, nggak ada. Gitu loh. Tapi kalau ke warung langsung siap, bahkan ditanya mau apa. Maka sebenarnya ini adalah kesalahan laki-laki, tidak mempersiapkan rumah menjadi warungnya pribadi. Mestinya kan enak di rumah, ngobrol sama istri, bercengkrama. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ada beberapa hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat dunia akhirat, kecuali beberapa perkara, diantaranya adalah ngobrol sama istri itu berpahala. Ya, ngobrol, bercengkrama, main-main, ya, bergurau dengan istri, ini termasuk yang berpahala. Yang lainnya, bergurau yang lain dengan kawan tidak berpahala. Antum bergurau dengan kawan di kafe, di warung kopi tidak berpahala. Tapi kalau bergurau dengan istrinya itu adalah berpahala. Ya, ada 3 hal main-main yang berpahala kata Nabi SAW. Yang pertama adalah yaitu berlatih memanah. Itu kan mainan. Ya, itu kan main-main itu. Tapi itu berpahala. Kenapa demikian? Melatih ketangkasan, tepat membidik dan lain sebagainya. Itu alat jihad. Yang kedua, ta'dibur rajuli farasahu. Yang kedua, main-main yang bermanfaat dan berpahala adalah ketika seseorang itu latihan berkuda. Ini kan main-main menyenangkan, tapi itu berpahala. Ini pun juga melatih kekuatan fisik. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga yaitu main-main, bercengkrama, bersendagurau dengan istrinya. Kenapa ini berpahala padahal itu main-main? Karena itu menumbuhkan rasa saling suka, memperkuat keharmonisan rumah tangga. Kira-kira berapa lama sudah antum tidak bercengkrama dengan istri? Jangan-jangan seharian tidak ketemu sama sekali. Nanti pulang-pulang lelah, kemudian sama-sama tidur. Jangan sempatkan ngobrol, bicarakan kemaslahatan berdua, bicarakan tentang anak-anak, nanti bagaimana anak kita, rencana kita selanjutnya apa, ya, bicarakan. Sekecil masalah apapun, kalau langsung dibuka, dibicarakan bersama, dipecahkan, maka tidak akan jadi besar. Karena kebanyakan perpisahan itu asalnya dari masalah, dibiarkan membesar, sulit dipecahkan, akhirnya rusak rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang apakah ini hak istri atau tidak, yaitu tentang pengobatan istri. Pernah dengar nggak masalah ini? Apakah sang suami wajib membiayai pengobatan istri atau tidak? Apakah ini dimasukkan dalam nomor yang berikutnya, yaitu wajib suami menunaikan hak istrinya ketika istri sakit, maka ini haknya istri untuk diobati, ataukah tidak? Ya, apa yang antum dengar kira-kira? Wajib atau enggak? Taib, kita terangkan sekarang. Adapun masalah nafkah, maka para ulama sepakat ini adalah haknya istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami, wajib. Yang disepakati oleh para ulama 3 hal. Apa itu? Yang pertama, konsumsi makanan minuman. Ini wajib, haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami.
tidak bisa tidak. Bahkan andaikan suami itu libur memberi nafkah istrinya, maka istri berhak menagih. Bahkan dulu pernah ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah, seorang wanita melapor kepada Nabi SAW tentang suaminya yang sangat pelit, memberi nafkah tapi kurang, padahal dia mampu. Maka dia mengatakan, boleh nggak saya ambil hartanya sang suami yang pelit ini tanpa sepengetahuannya untuk nafkah sehari-hari? Maka Rasulullah mengizinkan, silakan diambil, asalkan apa? Nggak ketahuan, asalkan sesuai dengan kebiasaan. Jadi Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Silakan diambil harta suamimu sekiranya cukup untuk dirimu dan keluargamu secara wajar, tidak usah berlebihan. Jadi kalau sekiranya suami sehari ngasih 10.000, padahal kaya ya, kebutuhannya berapa? 40.000 misalnya, berarti boleh mencuri 30.000. Tapi para ulama mengatakan kalau seandainya dibicarakan itu lebih baik. Kadang-kadang suami itu tidak ngerasa kalau pelit atau nggak tahu kalau kurang. Dikiranya kalau di rumah itu ngirit sehingga 10.000 cukup sehari. Belum tentu, kalau dia kebutuhannya banyak ya banyak. Maka kalau bisa dibicarakan dulu. Terbuka wawasan suami, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sang istri berhak untuk mengambil walaupun tidak diketahui oleh suami. Tapi sewajarnya saja. Mana yang cukup untuk kebutuhan keluarganya. Kalau memang suami mampu. Tapi kalau suami tidak mampu, maka harap sabar. Ya, sang istri harus sabar. Taib satu adalah makanan minuman. Ya, Rasulullah Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Wajib atas seorang ayah atau suami yaitu memberi nafkah berupa rezeki. Rezeki itu utamanya makanan minuman. Jadi makanan minuman itu tanggungan sang suami kalau ada suami. Ya. Jadi kalau misalkan ada pertengkaran suami istri yang punya anak, sang istri mengatakan, "Mas, ayo cari uang, bekerja. Ini kita nggak makan ini kalau nggak bekerja. Saya ngurusi anak." Sang suami mengatakan, "Ndak ah, males. Kamu saya yang kerja, saya ngurusi anak. Ya, saya pilih ngurusi anak, enak." Apa enak maksudnya? Enak ndak pakai keluar rumah, dingin di rumah, pakai AC. Kamu saja yang kerja sana, cari. Maka yang benar adalah sang istri. Sang istri berhak mengatakan itu kewajiban seorang suami mencari nafkah karena Allah mengatakan demikian. Untuk makan dan minum ini kewajiban sang suami. Kecuali kalau kondisi lain, ada halangan, sakit, ya ini beda lagi. Maka sang istri membantu silakan. Atau sudah mencari tapi kurang, kemudian sang istri membantu, ini urusan lain. Selama sang istri mau demikian dan diizinkan oleh suami, maka ini dibolehkan. Yang kedua, yaitu nafkah itu adalah berupa wakiswatuhunna, yaitu pakaian. Jadi nafkah itu satu, makan minum, dua, pakaian, kemudian yang ketiga adalah sakan, tempat tinggal. Rasul Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah tempat tinggal mereka-mereka yaitu para istri itu sebagaimana kalian biasa tinggal. Yang layak, yang biasa kita tempati. Kalau misalnya kita tidak punya rumah, yang ngontrak. Kontrakan pun bertingkat-tingkat. Biasanya dia ngontrak yang bagaimana tipenya, yaitulah yang diberikan kepada istrinya. Jangan ketika punya istri dia ngontrak yang paling murah, sementara ketika dia belum menikah dia ngontrak yang mewah. Ini nggak adil. Karena Allah mengatakan berilah tempat tinggal sebagaimana kalian tinggal di tempat tersebut, sesuai dengan kemampuan. Maka tiga hal ini adalah nafkah yang disepakati oleh para ulama wajib diberikan oleh siapa? Suami kepada istri ketika kondisi normal. Ya. Nah, kemudian ikhwan fiddin azakumullah, dengan catatan
nafkah 3 hal tadi harus disesuaikan dengan kemampuan sang suami dan disesuaikan dengan kewajaran setempat. Ya, misalnya sang istri tahu bahwasanya suaminya ini kerjaannya ya biasa, tidak terlalu banyak, maka tidak boleh dia menuntut seperti nafkahnya anak presiden. Tidak bisa, karena dia tahu bahwa suaminya ya segitu gitu loh. Ini yang pertama, tentang kemampuan sesuai. Ya. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan kewajaran di tempat tersebut. Misal, istri menuntut makan sehari harus 5 kali. Berhak nggak dia? Ini makanan loh ini. Dia menuntut minta makan 5 kali sehari, padahal dia kondisinya wajar. Berhak nggak dia demikian? Jawabannya tidak berhak, karena itu tidak wajar di tempat tersebut. Bahkan di negeri kita wajarnya makan itu 3 kali. Bahkan pada zaman Rasulullah makan rutin itu cuma 2. Kalau nggak ghada, asya, itu zaman Rasulullah. Makan siang, makan malam. Sarapan nggak ada. Ya, atau selingan saja. Makan pagi dan makan siang jadi satu, yaitu di tengah siang sebelum zuhur biasanya. Ya, kalau kita kan sarapan, makan siang dan makan malam. Tapi pada zaman Rasulullah kewajiban memberi makan minum cuma 2 kali. Pada zaman sekarang di negeri kita ya 3 kali, karena itu urf, kebiasaan kita. Sesuaikan kebiasaan. Termasuk kebiasaan tidak cukup makan ada lauknya, kemudian ada mungkin camilan yang diberikan. Kalau memang itu wajar kebiasaan di tempat, maka itu adalah yang wajib ditunaikan oleh sang suami kepada istrinya. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, adapun masalah berkaitan dengan pengobatan istri atau biaya pengobatan istri ketika sakit, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti kita akan rinci, dan kita sekarang adzan dulu ya. Setelah adzan kita sebutkan perinciannya. Allahu a'lam. Silakan. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Sampai masalah apakah biaya pengobatan istri itu termasuk haknya istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami atau tidak. Kalau masalah nafkah 3 hal tadi sepakat para ulama itu kewajiban suami yang wajib ditunaikan untuk haknya istri. Tapi masalah pengobatan istri maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Sebagian para ulama mengatakan biaya pengobatan istri, maaf ini sekedar wawasan ya, nanti kita mau tidak mau harus rajihkan, kita kuatkan. Sebagian para ulama, bahkan banyak di kalangan para fuqaha dan para imam madhab, itu mengatakan bahwa biaya pengobatan istri yang sedang sakit itu bukan kewajiban sang suami. Ini pendapat. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah karena pengobatan sang istri tidak masuk dalam makanan dan minuman, tidak termasuk juga tempat tinggal, dan juga tidak termasuk pakaian. Yang disepakati kan tadi 3. Ya, antum coba ikuti alasannya biar paham betul, nanti bisa menguatkan mana yang lebih benar. Jadi sekali lagi, ada para ulama, bahkan banyak para ulama mengatakan biaya pengobatan istri yang sedang sakit itu bukan kewajiban sang suami. Apa alasan tadi? Karena itu bukan termasuk 3 nafkah yang disebutkan oleh Allah. Bukan makan minum, bukan pakaian, dan bukan tempat tinggal. Ini alasannya. Ya. Taib. Namun ada pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa pengobatan istri yang sakit itu adalah haknya istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Ini pendapat yang kedua. Sekali lagi, pendapat yang kedua mengatakan bahwa biaya pengobatan istri yang sakit, misalnya ke dokter, ke tukang pijat, bekam,
biaya rumah sakit, opnam, biaya operasi kalau ada operasi, ya kan? Maka pendapat yang kedua mengatakan itu termasuk hanya istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami sama dengan nafkah yang disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang wajar. Dan pendapat inilah pendapat yang lebih kuat karena alasan-alasannya lebih kuat. Kalau tadi pendapat pertama alasannya cukup demikian, pengobatan istri bukan termasuk 3 macam nafkah, itu saja alasannya. Atau ditambahkan lagi, sebagian para ulama mengatakan karena zaman Nabi tidak diketahui bahwasanya suami itu harus menafkahi istri dalam hal pengobatan, ya, tidak diketahui. Namun pendapat yang kedua yang lebih tepat, bahwa sang suami wajib menunaikan hak istri dalam hal pengobatannya ketika dibutuhkan pengobatan, ke dokter, ke rumah sakit, beli obat, ya, termasuk beli vitamin, kemudian pemeriksaan kehamilan, termasuk kemudian opnam kalau opnam, kemudian operasi kalau operasi, bekam kalau memang bekam bayar, ya, al-fasdu kalau memang dibutuhkan, dan seterusnya. Alasan yang pertama, alasan pendapat yang kedua ini, alasan yang pertama, ini antum harus kuat ini, ya. Ini ibu-ibu terutama ya. Nanti kalau istrinya mengatakan, oh enggak wajib kata Ustadz ngobati kamu, nah dengarkan dulu, mungkin salah paham. Ya, memang ada pendapat demikian, tapi marjuh, tidak kuat. Nah, kalau orang yang zalim ini senang mendengar seperti ini dan dijadikan alasan, oh ada ulama yang tidak mewajibkan ngobati istri. Senang dia, ya. Kalau memang dia mencari-cari yang enak-enak saja, alhamdulillah nggak ada beban ngobati istri, biar dipulangkan ke rumah orang tuanya, biar orang tuanya yang ngobatin, ya. Atau misalnya ketika ke rumah sakit ditelepon orang tuanya perempuan, lalu giliran pas bayar itu nggak datang, ya. Supaya apa? Supaya mertuanya yang bayarin, karena itu anaknya sendiri. Ini termasuk kezaliman. Baik. Alasan yang pertama yang mengatakan wajib suami mengobati istrinya, biaya-biayanya juga, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Kita tanya sekarang kita tanya ya, kita disuruh untuk bergaul dengan istri yang baik, yang wajar, yang baik. Kalau istri antum terbaring di rumah sakit, kemudian waktunya pulang antum tinggal tidak bayar, kira-kira itu ma'ruf gak? Hah? Jawab ya ikhwan, ma'ruf gak kira-kira? Wajar gak kira-kira? Ya tidak wajar. Dengan dalil ini cukup menguatkan pendapat yang kedua, bahwa termasuk yang ma'ruf, termasuk yang wajar, ketika istri sakit suamilah yang mengobati, bukan orang tuanya. Kan sudah akad, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Aku terima pernikahannya, kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan. Disitulah tanggung jawab orang tua si istri itu dilimpahkan kepada sang suami, semua hal, termasuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan pengobatan kalau dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan. Ini alasan yang pertama. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kira-kira ma'ruf gak ketika sang istri sehat walafiat berkhidmat kepada sang suami, apapun dikasihkan, sehingga suami mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari istrinya. Makan dimasakkan, minum dibikinkan, kue dibikinkan, pakaian disiapkan, dicucikan, disetrikakan, apalagi tempat tinggal, kasur ditata rapi, kalau kotor dibersihkan oleh istri. Giliran istri sakit ditinggal, tidak mau dibiayai. Ma'ruf gak itu? Tidak ma'ruf. Semua orang akan mengatakan, hari ini mengatakan itu tidak wajar, itu suami yang nggak tahu diri, berarti tidak ma'ruf. Maka masuk dalam kategori wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan ma'ruf, dengan baik, dengan wajar. Ini yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Sebagaimana begini, kita makan di rumah, ya kan? Yang menyediakan makanan, yang menyiapkan makanan siapa? Istri, biasanya kan gitu. Menyiapkan, memasakkan, menghangatkan, membuat kopi, membuat teh. Yang membuatkan istri. Biaya dari mana? Suami yang membelikan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan keluarga, dinikmati oleh sang suami juga. Lah masa ketika istri sehat yang menikmati suaminya, giliran sakit suami tidak mau modal, ya kan? Maka ini sekali lagi tidak ma'ruf, bukan merupakan hal yang lumrah. Ini merupakan kezaliman, diambil manfaatnya saja, ketika sakit dibiarkan, ya mati akhirnya, ya. Oh mati nanti cari lagi, oh Pak enak sekali, ya. Dan seperti itu, ya kalau mati, kalau sakit lama, kan gitu. Jadi intinya adalah membiarkan istri sakit tidak dibiayai, maka ini termasuk tidak ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf berarti dia itu adalah mungkar. Karena lawannya ma'ruf itu mungkar. Jadi membiarkan istri sakit tidak dibiayai oleh suami untuk pengobatannya, ini lawan daripada kata ma'ruf, yaitu kemungkaran. Mungkar dosa. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa ini kewajiban suami dan haknya istri? Karena biaya pengobatan istri, ya, itu termasuk rezekinya istri. Perhatikan, ini kita harus paham tentang kalimat rizquhu dalam Al-Quran. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib atas seorang suami memberikan nafkah berupa rezeki. Perhatikan kalimat rezeki. Maka rezeki diantaranya pasti makan minum. Maka diantara rezekinya sang istri ketika sakit dia mendapatkan pengobatan. Maka berarti pengobatan ini termasuk rezekinya siapa? Istri. Kalau itu termasuk rezeki, masuk dalam kategori ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, ini alasannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Taib. Jadi karena itu merupakan rezekinya istri, berarti wajib ditunaikan oleh sang suami dengan firman Allah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Alasan yang ketiga, seorang suami pasti ingin pahala lebih besar di dalam mengeluarkan hartanya. Maka mengeluarkan harta yang paling besar pahalanya adalah kepada orang dekat terlebih dahulu, kepada orang yang terlebih dekat dulu. Dan orang yang paling dekat bagi sang suami dalam rumahnya, bukan yang berhak mendapatkan apa kebaikan, ya ini lain lagi nanti orang tua. Orang yang paling dekat kedudukannya di dalam rumah itu tidak lain adalah sang istri. Maka Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, afdalu dinarin yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi, rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, uang yang paling afdal dinafkahkan oleh seseorang adalah uang yang dinafkahkan untuk kebutuhan keluarganya. Keluarga siapa? Anak, istri. Siapa yang lebih dekat? Ya istri, ya kan? Maka itulah sedekah yang paling afdal, itu al-aqrabu fal-aqrab, orang paling dekat, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Dan orang yang paling dekat bagi seorang laki-laki adalah sang istri. Oleh karena itu dalam Islam, karena dekatnya suami istri, suami dengan istri atau sebaliknya, dalam Islam ini suami istri itu tidak ada aurat, nggak ada aurat. Apa artinya? Suami boleh melihat semua badannya istri, istri pun boleh melihat semua badannya suami. Tidak ada aurat. Beda kita dengan anak, masih ada jarak, masih ada harus malu, ditutup. Apalagi dengan kakak, dengan orang tua juga demikian. Tidak boleh orang tua melihat badannya anaknya perempuan yang sudah balik. Ya, ada batasan-batasan. Tapi suami istri nggak ada batasan.
karena dia adalah manusia terdekat. Sampai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa aku dan Rasulullah pernah mandi bareng-bareng, mengambil air dari satu bejana, kita rebutan mengambil ciduknya. Maka para ulama mengatakan orang yang namanya mandi ya lepas pakaian, maka otomatis Aisyah melihat auratnya Nabi, Nabi melihat auratnya Aisyah, dan itu memang boleh, ya, tidak ada masalah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, itulah seorang laki-laki mestinya dia orang yang paling dibuka rahasianya adalah kepada istri, sebagaimana istri paling membuka rahasianya itu kepada sang suami, ya. Makanya kalau ada istri, wahai para suami, kalau ada istri kok HP-nya dikunci, nah itu waspada. Berarti ada rahasia untuk suaminya. Padahal orang yang paling dekat dengan dia adalah suaminya. Sebagaimana apabila seorang suami HP-nya kok dikunci, ada passwordnya yang tidak diketahui oleh istrinya, maka istri patut curiga. Berarti ada rahasia yang disembunyikan oleh sang suami, ya. Ada apa? Padahal istri itu tidak ada aurat, suami nggak ada aurat, maka tidak ada rahasia. Tidur sekamar nggak ada rahasia. Maka kalau seperti ini, kenapa harus ada rahasia di HP-nya? Ini akan mempersulit hidupnya dia sendiri. Sudah ada kawan dekatnya, tidak ada rahasia, kok masih nyimpen rahasia di HP dan seterusnya. Jangan-jangan ada hal-hal yang disembunyikan. Mungkin tontonan yang tidak baik, mungkin ada apa-apa, mungkin ada hubungan yang lain yang haram dan lain sebagainya. Jadi antum kalau jadi suami dan istri menjadi istri sebagai dari suami, maka hendaklah tidak ada rahasia antara suami dan istri dan sebaliknya, dan itu akan meringankan beban. Nggak ada rahasia lagi, ada masalah langsung diketahui oleh suaminya, suami bisa bantu. Demikian pula istri, ya, ketika suami ada masalah, istri langsung tahu, akan bantu. Begitu lebih bagus. Karena itulah rumah tangga diumpamakan oleh para ulama seperti nakhoda dari suatu kapal yang perlu asisten. Maka suami adalah nakhodanya, istrinya asisten, bekerja sama untuk mengarungi lautan. Dan lautan di sini adalah rumah tangga itu sendiri. Karena banyak akan terjadi masalah, yaitu gangguan, kadang-kadang ada ujian. Nah, ini perlu dimusyawarahkan, dipecahkan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah pendapat yang kuat. Apa tadi yang kuat? Jangan-jangan salah paham ini. Apa yang kuat pendapatnya? Wajib bagi suami membiayai pengobatan istri ketika sedang sakit. Di antaranya alasannya itu adalah al-ma'ruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk rezekinya istri. Lalu yang ketiga yaitu nafkah, yang paling afdal bagi suami adalah memberikan nafkah kepada sang istri, kebutuhan-kebutuhannya. Taib. Lalu apa alasan yang cukup kuat, apa kira-kira bagi pendapat yang mengatakan tidak wajib? Maka disebutkan oleh para ulama, itu dikritik oleh para ulama. Kenapa sih sebagian ulama sampai bisa mengatakan tidak kewajiban atau bukan wajib bagi sang suami mengobati istri? Maka disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami. Beliau mengatakan, wa yadhharu li annal mudawata lam takun fil madhi hajatan atau hajatun asasiyah, fala yahtajul insanu ghaliban ilal ilaj. Beliau mengatakan, yang tampak bagi aku bahwasanya pengobatan-pengobatan pada zaman dahulu, zaman Nabi itu bukan merupakan kebutuhan asasi. Ya, maka seseorang biasanya tidak membutuhkan pengobatan dengan biaya. Dulu itu tidak ada pakai biaya biasanya. Kenapa demikian? Li'annahu yaltazimu qawaidas sihah wal wiqayah. Karena mereka rata-rata yaitu menjalani hidup sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan, dan mereka betul-betul menjaga kesehatan, sehingga jarang orang sakit. Sakit pun tetangganya ngobati, diruqyah selesai, dikasih jamu, dikasih herbal, dikasih oleh tetangganya, saling memberi biasa dahulu. Jadi tanpa apa? Tanpa patok tarif dahulu itu.
Orang niatnya membantu. Tabib dahulu itu tidak ada, buka praktek begitu, kemudian sekali praktek atau sekali pasien sekian ratus ribu, tidak ada. Jadi mereka dahulu jalannya begitu. Jadi tidak ada biaya khusus untuk pengobatan dahulu itu. Yang pertama karena mereka rata-rata sehat-sehat. Yang kedua, praktek pengobatan itu sekedar seadanya, ya, seadanya, sehingga tidak butuh uang dahulu itu. Jarang sekali pengobatan menggunakan uang dahulu itu. Fajtihadul fuqaha mabniun ala urfin qaimin fi asrihim. Maka para ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban suami memberi biaya pengobatan istri, itu fatwa dibangun atas kebiasaan yang berlangsung pada zaman itu. Karena zaman itu orang rata-rata sehat. Yang kedua, mereka pengobatannya itu berjalan apa adanya. Tidak ada dokter yang mengharuskan membayar. Sakit ditangani oleh keluarganya sendiri, sakit ditangani tetangganya, ditolongin langsung begitu. Mereka sangat pemurah. Amal ana faqad asbahatil hajatu ila al-ilaj kal hajati ila ta'ami wal ghada'i bal ahammu. Adapun zaman sekarang ini maka sudah berubah. Pengobatan sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan seperti makan, minum, makan siang, bahkan lebih penting lagi. Ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit pengobatan, dikit-dikit biaya, dikit-dikit rumah sakit, dikit-dikit apotek, sehingga butuh biaya. Maka ini menempati kedudukan makan dan minum, dan ini butuh biaya tersendiri, dan ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu lagi, tapi ini berkaitan dengan masalah kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Cuman ini berkaitan dengan masalah istri yang jumlahnya lebih dari satu, ya, yaitu apa? Hak para istri adalah diperlakukan adil oleh sang suami. Kita bahas sama enggak ini? Tinggal satu, atau ditunda lagi? Hah? Dibahas, dikit aja ya. Baik. Yang ke-10, tapi ini khusus kalau istrinya lebih dari satu. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an ya'dila bainaha wa baina dharratiha in kana laha dharrah. Di antara haknya istri atau para istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu suami wajib berlaku adil kepada istri-istrinya kalau memang istrinya lebih dari satu, ya. Kemudian ya'dilu bainahuma fit ta'ami wasyarabi wal libasi wasakani wal mabiti fil firash, yaitu berlaku adil. Yang namanya adil itu adalah hukum asalnya rata, ya. Adil memperlakukan semua istrinya baik dalam makanan, minuman. Jadi makanannya sama, ya. Istri yang satu misalnya biayanya makan sekian, istri yang kedua juga sama. Tidak boleh dibedakan. Kalau makan daging ya daging, ya. Kalau tempe ya tempe. Itu perkiraan sama. Adapun mengolahnya hari ini apa, hari itu apa, itu terserah mereka. Masing-masing punya selera, tapi pembiayaannya sama, ya. Untuk makan misalnya disiapkan sebulan 700.000 misalnya, cukup, ya cukup. Maka istri satunya demikian. Demikian pula pakaian pun harus sama, karena ini adalah wajib adil. Jadi kalau istrinya beli pakaian, yang satu, yang dua juga demikian, ya. Terus wasakan tempat tinggal, jangan sampai kemudian yang satu dibangunkan rumah gedung, yang lainnya ngontrak, ya. Atau karena takut dengan isi yang pertama, yang kedua disembunyikan, dikontrakan. Ada seperti itu. Nah, ini nggak boleh, ini nggak adil namanya, ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau poligami itu yang gentle. Kalau nggak berani ya nggak usah, daripada dosa. Karena ada ancaman khusus bagi orang yang poligami yang tidak adil, ya. Rasulullah, apakah dia berpoligami? Rasulullah jawabannya pertama tidak poligami sampai puluhan tahun, iya kan? Bersama Khadijah itu tidak poligami. Selama dengan Khadijah tidak poligami, baru ketika meninggal dunia itu pun sudah puluhan tahun. Sebagian mengatakan sampai 25 tahun tidak poligami. Setelah itu baru berpoligami. Apa artinya? Dua-duanya boleh.
orang mau poligami, orang mau monogami, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan satu lagi yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada satupun anjuran poligami dalam hadis Nabi. Tidak ada anjuran sharih yang gamblang. Yang ada itu anjuran menikah, bukan poligami. Adapun ayat Al-Qur'an, fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba', maka kebanyakan para ulama menyebutkan itu perintah, bukan perintah untuk wajib atau sunnah, tapi perintah yang menjelaskan kebolehan. Ya, makanya terjadi polemik di kalangan para ulama, poligami itu sunnah atau mubah. Dan pendapat yang kuat wallahu alam itu adalah mubah, karena Nabi SAW melakukannya, tetapi beliau tidak pernah menganjurkannya. Dan semuanya itu menunjukkan kebolehannya. Jadi silakan yang mau berangkat, silakan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Yang belum terpenuhi jangan coba-coba, karena nanti akan menambah dosa. Kemudian wal mabit fil firash, dan menginap di tempat tidurnya, tidur di tempat tidurnya istri bersama istrinya. Ini pun juga harus adil, karena ini mampu. Seorang laki-laki mampu akan hal itu, menginap, tidur bersama istrinya, harus adil. Kemudian wala yajuzu an yahifa bi syai'in min dzalika aw yajura wa yadhlima, dan tidak boleh condong kepada sebagiannya atau zalim, tidak adil. Fa innallaha harrama hadza, karena Allah mengharamkan hal tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Kata Nabi SAW, barang siapa punya dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, yang lain enggak, yang lain kadang-kadang digantung, ya, maka dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam hari kiamat, dan badannya dalam kondisi miring, salah satunya. Jadi pemandangan yang tidak enak, jelek, ya. Dalam riwayat yang lain, wa ahadu shiqqaihi saqit, sebelah badannya itu jomplang, ya, seperti itu kondisinya. Sebagaimana dia di dunia tidak adil, miring, berat sebelah dengan istrinya, maka di akhirat demikian. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu jangan coba-coba. Jadi apa yang bersifat materi dan kelihatan maka harus disamaratakan. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan hati, maka di sini dimaafkan oleh Allah, yaitu ketidaksamaan. Karena ini tidak dimampui oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi ya hukukun nisa 'ala rijal. Inilah haknya wanita yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Fa'ala man arada an ya'isha sa'idan an yajtahida fil qiyami bi ali zaujati. Siapa yang ingin hidup bahagia, ini semua orang ingin bahagia. Siapa yang ingin bahagia dalam hidup berkeluarga, maka hendaklah dia berusaha keras untuk menegakkan hak-hak tersebut buat sang istrinya. Wa 'ala zaujati an yaghudda tarfaha an taksiri zaujiha. Dan istri pun dia harus banyak-banyak memejamkan mata ketika ada kekurangan hak yang diberikan oleh suami. Jadi imbang, suami berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk memberikan semua hak, tapi kadang-kadang nggak mampu, kurang, maka sang istri memaafkan. Ya. In qassara fi haqqiha, kalau seandainya ada kekurangan hak yang ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Wa alla tuqabilat taksir bimithlihi, jangan sekali-kali si istri ini membalas hak yang tidak ditunaikan dibalas dengan tidak menunaikan hak suami, jangan. Misal suatu hari sang suami tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, biasanya cukup, hari ini dapat musibah nggak cukup nafkahnya untuk sang istri, istri memaafkan, jangan dibalas. Ya, kamu nggak ngasih nafkah saya, hari ini kurang, saya balas. Ya, apa itu? Saya nggak akan masak. Nah seperti itu, balas-balasan begitu ya nggak nyaman rumah tangga, ya kan? Nggak enak.
Ya, tapi kalau saling memaafkan, ya sudah wahai suamiku, insya Allah besok dapat gantinya dari Allah lebih banyak lagi. Sekarang saya sabar, tetap saya masakkan, tetap saya openi kamu. Itu mestinya. Kemudian bal tajtahidu fil qiyami biha 'alaiha lahu. Akan tetapi seharusnya sang istri berusaha sekuat tenaga untuk tetap berkhidmat kepada sang suami. Wa bidzalika tastaqirul buyutu wa tahnaul usaru. Dengan demikian caranya maka keluarga menjadi harmonis dan keluarga menjadi apa? Rukun, tenang, damai dan seterusnya. Jadi ada sebuah kaidah sering kita sebutkan, kaidah dalam pergaulan rumah tangga itu adalah adil huquqa adil wajibat wasbir 'alal huquq. Tunaikan semua kewajiban dan banyak-banyak bersabar ketika hak itu tidak terpenuhi. Dan ini berlaku baik suami maupun sang istri. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Bagaimana jika seorang istri tidak suka tidur bersama suaminya dengan alasan apa ini? Apa ini? Apa ini? Yang di bawah. Belanger. Podo tuweke. Taib, ya ikhwan, hubungan suami istri itu bukan masalah hubungan badan saja. Hubungan suami istri itu bukan masalah hubungan badan saja, tetapi berinteraksi dengan berlemah lembut, bercengkrama, ngobrol, ya, saling bercerita, saling mengasihi dan lain sebagainya. Itulah justru yang yaitu apa? Yaitu menumbuhkan dan merawat keharmonisan rumah tangga. Ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi bahwasanya Nabi menyontohkan kepada kita supaya kita ini tetap menjaga keharmonisan. Walaupun tidak ada masalah hubungan badan, tetap dijaga keharmonisan. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tiduran di pangkuannya Aisyah padahal Aisyah sedang haid. Coba lihat. Ya. Kalau kita terapkan apa yang disebutkan di sini, pada tua enggak usah tidur barengan. Justru Aisyah sedang haid, tidak mungkin berhubungan badan. Tapi Rasulullah menyempatkan diri tiduran di pangkuannya Aisyah. Lalu Rasulullah membaca Al-Quran, Aisyah mendengarkan. Ini luar biasa. Ini diantara sarana atau cara Rasulullah menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan sampai putus bercengkrama, berinteraksi. Tidak mengapa, sama-sama tua, berdua, saling harmonis, bermesraan, tapi jangan di hadapan orang banyak. Ya, itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh kita bermesraan di tempat umum. Ya, itu menghilangkan yaitu perangai yang baik kita. Ya, jadi tetap saja yaitu tidak masalah tidur berdua, kecuali kalau ada alasan yang lain ya. Ya, gara-gara misalnya yang satu nggak bisa AC, yang satu harus pakai AC, akhirnya dipisahkan untuk sementara. Ya, ini nggak masalah. Yang penting saling memahami. Tapi kalau alasannya sudah saling tua, sama-sama tua lalu tidak mau berkumpul lagi, ya ini jangan sampai terjadi demikian. Bukankah perceraian itu tidak pandang umur? Ya kan, perceraian tidak ada pandang umur. Kadang-kadang perceraian itu terjadi dalam pernikahan usia yang sudah puluhan tahun. Ada. Ya. Jadi bukan hanya pernikahan yang usia muda saja perceraian terjadi, tetapi kadang-kadang perceraian terjadi pada usia pernikahan yang sudah lama. Bolehkah lewat di depan orang sholat tanpa sutra dengan jarak depannya 2 meter? Kalau 2 meter boleh. Jadi orang yang sholat itu mestinya pakai sutra ya. Sunnah muakkadah, ini pendapat yang kuat. Dinding, tiang, atau barang, atau apapun yang diletakkan di depannya jaraknya adalah sekitar 1,5 meter atau 1,30 meter, 1,20 meter. Itu hak dia tempatnya. Orang yang lewat harus di belakangnya sutra. Nah sekarang bagaimana orang yang tidak pakai sutra, kemudian kita mau lewat, karena itu lewat tempatnya kita, nggak ada lewat lagi, kita lewat di depannya, tapi jaraknya 2 meter, maka boleh. Anggap saja kira-kira sutronya di mana. Kalau kira-kira sutronya itu jaraknya 1,5 meter, maka lebihkan boleh kita lewat. Yang salah di situ bukan yang lewat, tetapi orang yang
yaitu sholat tidak memakai sutro. Kecuali kalau makmum, maka tidak disyariatkan menggunakan sutro. Makmum. Jadi yang menggunakan sutro itu hanya imam dan orang yang munfarid sendirian sholatnya. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu Rasulullah sholat memakai sutro, para sahabat Nabi yang menjadi makmum tidak memakai sutro masing-masing. Tidak ada yang pakai sutro. Dan Rasulullah mengatakan sutratul makmum, sutratul imam, sutratul lil makmum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sutronya imam itu menjadi sutro bagi sang makmum. Kemudian lewat di hadapan orang, itu yang nggak boleh itu imam dan munfarid. Adapun lewat di hadapan makmum yang sedang sholat, itu boleh. Pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, lewat di dalam shaf, tapi makmum, ini dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah lewat di depannya imam dan orang yang munfarid. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi suami yang suka keluar malam dengan alasan badminton, yang sampai larut malam? Masa setiap hari? Ya, atlet ini, atlet saja nggak tiap hari badmintonnya. Tapi kalau seminggu sekali, sepekan sekali ya masih wajar ya. Tapi ya jangan terlalu larut malam, kasihan istrinya gitu loh. Ya, jadi bagaimana menyikapi suami yang suka keluar malam dengan alasan badminton, yang sampai larut malam? Mohon nasihatnya untuk para suami atau bapak-bapak yang masih suka keluar rumah dengan alasan olahraga. Kalau suami pengen olahraga, sebenarnya istri pun juga minta olahraga. Ya, kasih sesuatu yang seimbang juga mestinya. Nah, istri sekarang bisanya olahraga apa di rumah? Ya kasih juga. Ketika suami alasannya keluar olahraga, biar istrinya pun juga olahraga juga di rumah, kan gitu. Ya, misalnya suami olahraganya badminton misalnya sampai larut malam jam 11, jam 12. Ya kasih istri juga olahraga yang semisal. Apa itu? Ya olahraga yang disukai istri apa? Apa kira-kira yang memungkinkan diberikan di rumah? Misalnya istri pengen apa namanya? Apa yang jalan sendiri itu? Treadmill misalnya, belikan. Gitu loh. Kalau memang pingin istrinya sehat sebagaimana dia istri sehat, ya sudah belikan gitu loh. Atau misalnya yang lain, ya, misalnya dibuatkan apa begitu. Oh istrinya ternyata senang berenang, ya buatkan kolam renang di rumah, gitu loh. Kalau mampu. Jadi jangan hanya perhatian untuk dirinya saja. Usahakan istri pun juga, yaitu sesuai dengan dirinya. Karena ingat ikhwan, orang yang beriman yang sejati itu adalah orang-orang yang mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini saudara, bukan istri, apalagi istri gitu loh. Ya, kalau dia suka olahraga untuk menjaga kesehatannya, masa istrinya tidak diusahakan untuk olahraga juga gitu loh. Dan itu kebutuhan juga, mestinya juga perhatian kepada istrinya juga, bagaimana supaya istrinya itu betul-betul menjaga kesehatannya sebagaimana suaminya menjaga kesehatannya. Jadi, atau ambil jalan tengah misalnya, oh sudah, sekarang dirubah jam badmintonnya, dirubah sore misalnya, supaya tidak ditunggu-tunggu oleh sang istri. Atau misalnya dirubah menjadi pagi hari, ya, supaya tidak terlalu larut malam. Dan memang kami saksikan, subhanallah, sebagian jamaah kita ini juga ada kegiatan seperti itu. Dan ternyata tidak hanya badminton saja, setelah badminton majlis, itu yang bikin lama. Padahal badmintonnya sejam udah capek gitu loh. Setelah badminton, ngumpul, ngopi, ngeteh, kue, martabak, akhirnya sampai jam 12 malam. Ini yang tidak benar. Ini kena tadi, yang nomor 9 tadi. Termasuk haknya istri yang wajib ditunaikan oleh sang suami, segera pulang selesai isya. Sekarang perlunya apa dia? Badminton, perlu, boleh, bagus. Sampai jam berapa badmintonnya? Sampai jam 9, ya sudah pulang mestinya. Ya. Oh nggak enak kalau nggak ngobrol, lah nggak enaknya inilah, dia nggak enak dengan kawannya tapi enak dengan istrinya. Padahal Rasulullah mengatakan khairukum li ahlihi. Orang laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya terlebih dahulu. Mestinya dia baik dulu kepada istrinya, baru kemudian baik kepada para kawan-kawannya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.